sudah dialami oleh seluruh negara di dunia ya. Dalam hal ini kita harus paham bahwa sebelum SDGs ada itu kita memiliki juga skema pembangunan global yang kita sebut sebagai MDGs ya. Nah, MDGs ini adalah merupakan walaupun masih banyak PR ya dari yang tertinggal dari MDGs ini, karena MDGs ini juga memiliki target dan juga goal yang ingin dicapai ya, yaitu pada tahun 2015 kemarin ya. Jadi berakhir tahun 2015. Di tahun 2000 sampai 2015, dan MDGs ini adalah Millennium Development Goals ya, yaitu juga sama skema global yang berharap untuk mencapai target-target goals, tujuan pembangunan berkelanjutan juga sebenarnya ya, yang terdiri dari 8 goals pada saat itu, dan salah satunya adalah untuk bisa menghandle atau mencapai target kemiskinan ya, mengurangi kemiskinan. Nah, ternyata kita berhasil sukses gitu di dalam kita bisa melaksanakan MDGs ini. Jadi bisa dilihat di sini mungkin ya. Di sini bisa kita lihat bagaimana MDGs bisa menyelesaikan masalah kemiskinan walaupun nggak sampai selesai ya. Kalau sekarang kan kalau SDGs kita mencoba untuk menyelesaikan kemiskinan kalau bisa zero. Nah, kalau pada saat itu sebetulnya MDGs punya targetnya sendiri ya untuk menyelesaikan setengah dari ekstrim global poverty rate pada saat itu ya. Harusnya dicapai tahun 2015 karena mereka targetnya di tahun 2015, tapi ternyata mereka berhasil menyelesaikannya di tahun 2010 ya. Nah, penyelesaian itu juga bisa kita lihat ya bagaimana misalnya negara-negara di developing world itu bisa menurunkan kemiskinannya, laju kemiskinan jadi 70% ya dari tahun 1990 sampai 2015 ya. Dan seluruh negara di dunia ini bisa mengurangi kemiskinan setengahnya itu bukan di tahun 2015 tapi di tahun 2010. Jadi 5 tahun sebelum MDGs itu berakhir gitu ya. Dan untuk negara-negara di dunia ini di tahun 2010 hampir semuanya kecuali negara-negara di sub-Saharan Afrika ya mengurangi setengah dari extreme poverty rate-nya. Dan China serta India juga memiliki kinerja yang cukup baik ya. Dalam hal ini China berhasil menurunkan kemiskinannya dari 61% menjadi 4% dari tahun 1990 sampai 2015. Nah, ini yang menjadikan kemudian masyarakat dunia ya memiliki semacam semangat ya dalam hal ini bahwa MDGs ternyata berhasil. Skema pembangunan seperti itu ternyata berhasil. Tentu kita juga harus memiliki skema yang lebih baik lagi gitu untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang lainnya. Dengan semangat itu maka kemudian di launch SDGs. Ini yang merupakan pemikiran dari seluruh masyarakat di dunia ya, termasuk pemimpinnya, termasuk government-nya, termasuk para ahlinya. Jadi inilah kira-kira ya ini nggak bisa jalan. Nah, kalau ditanya kenapa MDGs bisa berhasil gitu ya, ada beberapa hal ya yang menjadi kunci keberhasilan dari MDGs pada saat itu. Itu yang sekarang jadi kita berkaca dari itu gitu ya. Jadi agenda global itu mengunci semua negara yang berdaulat untuk menyepakati bersama-sama gitu ya. Jadi ini juga kalau udah disepakati bersama-sama itu berarti mengunci gitu ya. Kita harus mencapai target itu dan kita bekerja sama bersama-sama gitu. Dan ini juga berorientasi jangka panjang yang disepakati bersama. Jadi artinya ya kalau kayak gini artinya ya kita punya tujuan hidup kali ya gitu ya. Jadi kalau semua negara di dunia memiliki tujuan yang ingin dicapai, itu kita akan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan itu. Dan yang paling penting lagi adalah bahwa MDGs pada saat itu ya, dan juga sekarang SDGs sebetulnya hampir sama gitu ya, hanya lebih luas lagi, itu mementingkan skala prioritas ya, a sense of urgency, dan memiliki 8 goals yang terukur gitu ya. Jadi indikator statistiknya jelas dan terukur. Sehingga kita bisa sama-sama membandingkan dan mengukur dan mengevaluasi setelah memonitoring ya pencapaian target dari setiap negara gitu. Nah, pada saat MDGs itu memang hanya beberapa hal ya yang menjadi orientasi jangka panjangnya, yaitu diantaranya adalah berusaha untuk mengurangi extreme poverty dan juga hunger, kemudian juga berusaha untuk mencapai pendidikan ya achieve universal primary education, kemudian juga ada penyelesaian masalah gender equality ya, kemudian juga mengurangi kematian anak ya, kemudian meningkatkan
ibu ya, kemudian kesehatan ibu dan juga HIV/AIDS pada saat itu, dan termasuk di dalamnya ada beberapa hal terkait sanitasi ya, jadi masalah-masalah lingkungan dan juga partnership. Nah, gitu kira-kira. Nah, setelah tahun 2015, kemudian karena keberhasilan dari MDGs ini, masyarakat dunia kemudian mencoba mencari bentuk yang lain ya, yang kira-kira lebih. Karena kita kan kalau yang namanya manusia itu biasanya kalau punya keinginan lebih ya, kalau udah mencapai target ini, pengen yang lebih lagi, itu kira-kira. Jadi kemudian disepakatilah SDGs ini ya, di 2015 ketika di launch di bulan September tersebut. Dan ini kira-kira SDGs ini adalah pengembangan dari MDGs ya, ada beberapa yang target-target MDGs yang pada saat itu masih belum selesai, masih dilanjutkan oleh SDGs ya. Jadi ada sekitar 17 goals yang merupakan pengembangan dari MDGs itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini bisa dilihat ada beberapa goals ya, yang dari satu goals di MDGs itu dikembangkan menjadi 3 goals. Misalnya goal 1 ya, yang terkait dengan extreme poverty itu dikembangkan lagi menjadi no poverty, kemudian hunger, dan juga goal 8 yang terkait dengan decent growth ya. Nah, selain itu juga ada yang masih tetap tapi ditingkatkan ya. Misalnya beberapa goals menjadi 1 goals gitu ya. Tapi keseluruhan ini meningkat menjadi sekitar 17 goals ya untuk SDGs ini. Baik, selanjutnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kira-kira apa yang membedakan MDGs dan SDGs ya? Nah, yang membedakan diantaranya adalah bahwa memang untuk SDGs ini ya, kita concern kepada yang namanya keadilan ya. Jadi mungkin kalau di MDGs dulu nggak ada ya goals yang khusus terkait dengan keadilan seperti yang sekarang ada, equality, yaitu goal 10 ya. Selain itu juga ada goals yang terkait dengan lingkungan hidup ya. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi penekanan dari SDGs ya. Jadi di situ ada keadilan intergeneration atau yang kita berusaha untuk mengurangi ketimpangan di antara generasi sekarang ya. Misalnya kayak miskin gitu ya. Kemudian apalagi ya, kota dan desa gitu ya, dan juga yang lainnya ya. Kemudian juga keadilan antar generasi. Nah, ini yang mencoba kayaknya ada something ya yang kita lihat bahwa di SDGs ini ada tambahan-tambahan goals yang terkait lingkungan ya, di antaranya adalah goal 6, kemudian goal 13, goal 14 dan juga goal 15 ya, goal 15. Nah, itu adalah tujuan-tujuan yang lebih banyak menekankan masalah-masalah lingkungan hidup ya. Jadi selain itu juga SDGs memang pada dasarnya bersama dengan MDGs itu intinya adalah semuanya adalah pembangunan berkelanjutan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Brundtland Report ya. Bagaimana sih sebetulnya definisi dari pembangunan berkelanjutan ya. Nah, pembangunan berkelanjutan ini kan pada dasarnya adalah bagaimana kita bisa memenuhi kehidupan sekarang gitu ya, kehidupan kita sekarang gitu, tanpa tentunya kalau bisa juga kita juga memperhatikan kehidupan yang generasi yang akan datang tentunya gitu ya. Jadi dengan tidak mengurangi kebutuhan hidup kita sekarang ya. Jadi kalau bisa ada equality gitu antara sekarang dan yang akan datang. Itulah kira-kira inti dari SDGs, bagaimana juga MDGs yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat ya sebetulnya apa yang menjadi tujuan global ini ya sudah banyak ya difikirkan oleh para pendiri negara ini gitu. Jadi salah satunya adalah dari Sahri dan juga Soekarno-Hatta ya, yang menyatakan bahwa kemakmuran dan keadilan itu adalah cita-cita pendiri bangsa dan tujuan kita merdeka, berbangsa dan juga bernegara gitu. Jadi sebenarnya udah ada gitu tujuan-tujuan SDGs ini disampaikan oleh para pendiri negara kita di masa yang lalu gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini misalnya Presiden Soekarno ya. Presiden Soekarno tuh ketika menyampaikan pidatonya di 1 Juni 1945 itu di depan rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya, BPUPKI, pada saat itu menyatakan bahwa prinsip nomor 4 sekarang yang saya usulkan ya, saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu disampaikan oleh beliau ya, prinsip kesejahteraan dan prinsip tidak ada kemiskinan
di dalam Indonesia merdeka gitu ya. Nah, ini kira-kira adalah merupakan tujuan, salah satu tujuan nomor 1 dari SDGs ya, yang berusaha untuk eradicate poverty atau menghilangkan poverty ya, kalau bisa zero di tahun 2030 gitu. Dan juga kesejahteraan tentunya. Jadi sebetulnya ini sudah menjadi cita-cita bangsa kita dari sejak awal kemerdekaan kita ya. Oke. Nah, saya akan coba untuk menjelaskan satu persatu ya dari tujuan pembangunan berkelanjutan ini, dari mulai goal yang pertama sampai goal yang ke-17 gitu. Jadi mungkin saya mencapaikan isu-isunya gitu ya, isu-isu terkait dengan goal-goal tersebut yang paling penting ya. Jadi kalau yang terkait dengan no poverty itu kita bisa lihat bahwa memang kita masih punya persoalan ya dalam hal ini mengenai kemiskinan ya. Jadi di Indonesia ini masih terdapat puluhan juta orang miskin, gitu kira-kira ya. Jadi kalau kita lihat jumlah orang miskin yang didefinisikan oleh World Bank ya di tahun 2019, kita bisa melihat bahwa masyarakat yang miskin itu masih sangat tinggi ya. Jadi itu dengan pendapatan sekitar 1,9 US dollar ya, itu sekitar 7,31 juta orang gitu. Dan antara bulan Maret sampai September 2020 itu ada kenaikan tingkat kemiskinan nasional dari 9,78 menjadi 10,19%. Ini artinya apa? Artinya setara dengan tambahnya jumlah penduduk miskin dari 26,40 juta orang menjadi, itu kan 7% ya, itu menjadi sekitar 27,55 juta dan dari total penduduk sebesar 270,2 juta ya. Artinya apa? Artinya kita agak hilang gitu, karena ini karena COVID nih gara-garanya gitu ya. Jadi ada tambahan kemiskinan. Ada yang hilang sekitar 3 tahun dalam capaian upaya mengurangi kemiskinan. Jadi kita mundur setback ke 3 tahun yang lalu gitu ya. Ini tentu jadi persoalan juga. Nah, berikutnya adalah goal 2 ya, atau tujuan 2, zero hunger. Nah, kita juga masih punya persoalan terkait ini ya. Salah satunya adalah yang paling mendapat sorotan dan sekarang banyak menjadi apa ya, isu gitu ya di mana-mana termasuk di daerah dan juga di pusat, itu adalah masalah stunting ya. Jadi di Indonesia ini ada 28% atau sepertiga anak balita Indonesia ya yang mengalami stunting di tahun 2019 ya. Nah, saat ini menurut modal manusia Bank Dunia, tingkat produktivitas generasi penerus Indonesia hanya akan mencapai 54% ya dari yang bisa diraih dengan adanya layanan kesehatan dan pendidikan yang ada sekarang gitu loh. Ini kan persoalan gitu ya. Jadi kita masih punya PR hal-hal terkait dengan zero hunger ini ya. Kemudian berikutnya adalah goal 3. Goal 3 ini terkait good health dan well-being ya. Dan di Indonesia ini kita juga masih tetap punya persoalan juga, di mana setiap tahun itu masih ribuan ibu meninggal karena melahirkan gitu ya. Jadi sekarang ini sebenarnya SDGs itu mematok angka kematian ibu itu kalau bisa kurang dari 70 per 100.000 kelahiran dengan rata-rata sekitar penurunan 3% per tahun ya. Dan kita harapkan ini bisa kita capai gitu di tahun 2020 sebenarnya. Tapi dengan kondisi sekarang ya COVID-19 kita juga agak repot juga gitu ya untuk bisa mencapai target-target tersebut. Nah, berikutnya adalah terkait goal 4, yaitu quality of education ya. Dan ini juga tentunya menjadi masalah kita bersama juga ya. Kalau kita melihat dari satu sisi, satu indikator saja, yaitu yang terkait dengan akses terhadap perguruan tinggi ya. Ternyata dari seluruh penduduk Indonesia ini hanya 9% pekerja mengenyam pendidikan tinggi. Ya, jadi ini ada ketimpangan akses untuk ke perguruan tinggi. Ya. Jadi kalau kita lihat, mungkin bisa dilihat di sini ya bagaimana university enrollment di tahun 2014 terkait kalau kita melihat dari sisi status sosioekonomik orang tuanya, gitu ya. Jadi ini adalah kuintil pendapatan ya. Jadi 20% yang satu itu 20% terendah, yang 49 itu 20% tertinggi. Nah kita bisa lihat bahwa ternyata yang bisa akses ke university itu adalah lebih banyak di penduduk yang orang tuanya itu adalah atau mahasiswa yang orang tuanya itu memiliki penghasilan menengah ke atas gitu.
Sementara yang kuintil 2 yaitu 40% ke bawah dan 20% terendah itu sangat sedikit ya, hanya 16% dan juga 17% yang bisa mengenyam akses perguruan tinggi ya. Nah, berikutnya adalah gender ya. Ini masalah gender. Nah, kalau kita lihat ini ada persoalan kita ya. Banyak sih persoalan masalah gender ini selain ada kekerasan rumah tangga dan lain sebagainya gitu ya, kekerasan perempuan, tapi juga ada masalah yang terkait dengan pernikahan dini gitu. Jadi di Indonesia ini ada sekitar 10%, ya, 10% perempuan menikah pada usia dini. Ya, dan hasil data yang terbaru yang dilaporkan di VNR ya, kita melaporkan Voluntary National Report ke PBB kemarin ya pada bulan Juli, itu ada peningkatan ternyata datanya. Meningkatannya itu 3 kali lipat ya. Jadi ada 64.000 kasus perempuan menikah pada usia dini. Ini katanya sebagai akibat COVID juga gitu ya. Dan memang ciri-ciri kalau kita lihat karakteristik dari perempuan-perempuan muda yang atau perempuan yang menikah pada usia dini itu rata-rata adalah berasal dari keluarga miskin ya. Kemudian juga banyakkan di daerah pedesaan gitu dengan pendidikan yang rendah gitu. Juga termasuk pendidikan orang tuanya rendah gitu ya. Nah, berikutnya adalah ya. Nggak bisa jalan nih. Ayolah. Oke. Ya. Sorry ya. Ya, ini adalah goal yang ke-6 ya, yang terkait dengan clean water dan sanitation. Jadi kita punya persoalan dalam hal ini adalah mengenai sanitasi layak ya. Jadi 20% atau sekitar 50 juta penduduk Indonesia itu tidak memiliki sanitasi layak di tahun 2019 ya. Oke, lanjutnya kita cepat ya biar kita hanya melihat sekilas aja kira-kira persoalan dan isu-isu yang ada di dalam SDGs kita gitu ya. Nah, ini untuk goal yang ke-7. Jadi goal yang ke-7 ini adalah terkait dengan affordable dan clean energy ya. Jadi energi bersih dan yang terjangkau gitu. Itu Indonesia punya persoalan di mana 91% dari sumber energi nasional itu adalah berbasis fosil di tahun 2018 ya. Dan mungkin kita juga berusaha ya dari pemerintah Indonesia dan juga tentunya stakeholders lainnya untuk bisa meningkatkan energi baru terbarukan di tahun 2020 ya. Ternyata memang ada pertambahan sekitar 2,36% menjadi 11,51% ya dari 9,2% pada tahun 2019 gitu. Dan kita pada saat ini menargetkan pemanfaatan EBT di tahun 2025 itu ada di dalam rencana RUEN ya, yaitu sekitar 23% ya. Tapi ini juga jadi persoalan sih buat kita karena kita sampai sekarang juga masih mensubsidi energi fosil ya, sehingga memang pemanfaatan fosil ini masih akan terus berlangsung. Mungkin bisa jadi sampai 2030 ya, atau sampai 2045, kita nggak tahu. Oke, nah ini adalah goal yang ke-8 ya terkait decent work dan juga economic growth ya. Jadi kita punya persoalan yang terkait dengan pekerjaan ya, employment. Jadi katanya 50% dari masyarakat Indonesia itu bekerja ya atau pekerja. Masyarakat Indonesia yang bekerja itu bekerja di sektor informal ya. Jadi memang informality di Indonesia ini cukup tinggi gitu ya. Ini juga memang agak riskan ya kalau kita informality-nya tinggi. Nah, berikutnya adalah goal 9, industry, innovation, dan juga infrastructure. Ya, di sini kita bisa melihat salah satu indikatornya adalah dana penelitian. Ya. Jadi kalau kita lihat ternyata kita punya persoalan di mana dana penelitian di Indonesia ini adalah merupakan salah satu terendah di dunia. Gitu ya. Jadi kita bisa bandingkan di sini bagaimana negara-negara tetangga kita ya memiliki pengeluaran research and development-nya yang merupakan persentase dari PDB-nya sekitar untuk Singapura itu sekitar 2,2 ya, China 2,07, sementara Indonesia masih 0,08 ya. Jadi kita termasuk yang terendah di dunia, salah satu yang terendah di dunia dan terendah di ASEAN ya. Oke. Nah, ini untuk goal yang ke-10 ya. Jadi goal 10 ini terkait dengan bagaimana kita bisa mengurangi kesenjangan ya, inequality. Nah, kita bisa melihat ya bahwa ada apa ya, ada kesenjangan ya rata-rata penghasilan per keluarga ya. Yaitu yang dari kita kan rata-rata penghasilan keluarga Indonesia sekitar 12 juta per bulan ya, dan kita memiliki masalah di mana 74% dari rata-rata penghasilan keluarga itu kurang dari rata-ratanya, kurang dari 12 juta gitu ya. Jadi yang lebih dari 12 juta itu sekitar 26%, kira-kira ya.
Oke. Nah, berikutnya ini adalah goal yang ke-11, kita masih punya 6 goal lagi ya untuk dibahas ya. Oke. Jadi ini terkait dengan sustainable cities dan communities ya. Jadi Anda bisa lihat juga di sini bahwa kita masih punya persoalan masalah-masalah kawasan kumuh ya, di mana sepertiga orang, seperlima orang di perkotaan itu masih tinggal di kawasan kumuh ya. Oke, saya akan lanjut. Nah, ini terkait goal 12 itu adalah responsible consumption dan production ya. Nah, salah satu indikatornya adalah indikator yang terkait dengan sampah plastik di laut ya. Jadi marine plastic debris ya. Nah, marine plastic debris ini memang persoalan yang luar biasa ya. Karena apa? Karena sorry, itu kan jadi mundur-mundur terus. Oke. Ya. Karena sekarang ini udah tambahan parah gitu ya. Tambahan parahnya apa? Bahwa semakin COVID sekarang ini ternyata semakin banyak ya ini apa namanya sampah plastik yang dibuang ke laut gitu ya. Jadi bukannya tambah baik malah tambah parah gitu. Ini sebenarnya kayaknya saya nggak tahu nih. Slide-nya kayak bukan yang ini gitu tapi nggak apa-apa. Oke, saya lanjut. Nah, ini goal yang ke-13 ya. Goal yang ke-13 ini adalah emisi CO2 di Indonesia ya. Ini salah satu yang terbesar. Jadi kalau kita lihat di bawah ya di graf kita bisa melihat bahwa Indonesia itu kayaknya nomor 5 ya untuk emisi CO2 di dunia setelah China, kemudian United States, kemudian India dan juga Rusia ya. Berikutnya adalah ini life below waters ya, goal yang ke-14. Jadi ini adalah kesehatan laut gitu. Nah, kita punya persoalan di sini terkait terumbu karang yang rusak ya. Jadi hampir sepertiga dari terumbu karang di Indonesia ini rusak. Dan satu lagi ya, bahwa untuk sumber daya ikan gitu, hampir semua WPP di Indonesia itu mengalami overfishing. Jadi kita bisa lihat di sini itu yang merah-merah itu, merah, kuning itu hati-hati ya. Kalau merah itu udah mengalami overfishing. Kuning tuh jadi artinya udah sangat mengkhawatirkan ya, wilayah-wilayah di Indonesia ini stok ikannya sudah mulai terganggu gitu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk goal yang ke-15 ya. Jadi kita punya persoalan di sini terkait dengan indikator laju deforestasi yang cukup tinggi ya. Jadi kalau kita lihat ini salah satu gambar yang sangat luar biasa ya, banyak dilihat orang, yaitu dari tahun 1950 sampai tahun 2020. Kita bisa lihat bagaimana Pulau Kalimantan ya, yang tadinya hijau berubah menjadi gersang ya, hilang hijau-hijaunya di tahun 2020 sekarang ini. Jadi dilihat dari citra Landsat. Oke. Nah, ini adalah goal yang ke-16 ya. Jadi goal 16 ini juga salah satu indikatornya adalah terkait dengan korupsi ya, angka korupsi. Dan Indonesia adalah merupakan salah satu negara terkorup di dunia gitu kira-kira ya. Oke, yang berikutnya adalah tax ratio to PDB ya. Jadi ini adalah goal 17 ya, salah satu indikatornya terkait dengan tax ratio to PDB. Jadi kita mungkin termasuk yang tax ratio-nya masih rendah ya. Jadi kalau kita lihat ini ada data dari WDI ya yang menunjukkan bagaimana Indonesia ini government revenue-nya dari tax dan non-tax ya, excluding grants itu adalah yang terendah ya, sekitar 12,99%. Bandingkan dengan negara-negara lain ya, dunia aja rata-rata sekitar 24,34%, sementara Indonesia termasuk yang terendah. Oke, nah sekarang pertanyaannya gini, karena judulnya adalah How Research Can Support SDGs gitu ya. Itu tadi saya ceritain dulu awal-awal mengenai SDGs-nya. Sekarang pertanyaannya gimana ya riset itu bisa membantu mensupport SDGs. Nah mungkin sebelumnya kita tentunya bertanya ya, kira-kira riset apa gitu yang perlu kita kerjakan ya untuk bisa support SDGs. Nah teman-teman bisa melihat ke buku ini ya, buku cetak biru ekosistem pengetahuan dan inovasi. Yang bisa mengarahkan kita kira-kira kemana nih arah riset kita gitu ya. Ini salah satu yang bisa kita rujuk gitu untuk bisa melaksanakan riset ya yang terkait dengan SDGs. Jadi ini ada riset yang sudah ada di dalam blueprint tersebut ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana ada beberapa sektor yang bisa kita kerjakan ya terkait dengan berbagai challenge yang kita hadapi ya di Indonesia. Jadi challenge yang kita hadapi itu diantaranya adalah adanya low social mobility ini yang tentunya sudah dicoba untuk diidentifikasikan ya oleh teman-teman yang menyusun blueprint ini.
Yaitu kita punya persoalan low social mobility, kemudian juga ada persoalan pesatnya urbanisasi, ya, kemudian tersiarisasi, kemudian perubahan iklim, ketahanan pangan, kemudian juga kita punya persoalan mengenai resource curse, ya, yaitu kebutuhan sumber daya alam dan ketahanan energi dan juga kualitas institusi, ya. Nah, dari grand challenge itulah yang kemudian dicoba dibuat kira-kira riset-riset apa ya yang diharapkan bisa kita kerjakan supaya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah challenge tersebut, gitu ya. Nah, tentu ada beberapa sektor, ya, diantaranya adalah health sector, kemudian energy sector, kemudian tourism industry, dan juga rural based power sectors, ya. Dan dari sini tentu nanti kita bisa lihat kira-kira sektor-sektornya apa saja, gitu ya. Jadi ada higher education sector, ada government sector, infrastructure, dan lain sebagainya, ya. Nah, ini di bawahnya adalah missions, ya. Jadi riset-riset yang kira-kira diharapkan bisa bisa dikerjakan, ya. Di antaranya ada revitalisasi akses pemerataan sektor pendidikan tinggi, gitu ya. Kemudian ada tergantung sektornya. Misalnya untuk energi sektor kita butuh riset-riset yang terkait dengan sustainable dan equitable finance misalnya, gitu ya. Juga terkait coastal development, ya, untuk dan juga climate change adaptation, gitu ya, untuk construction sektor di situ. Kemudian juga ada untuk food sector di marine fisheries industries, ya. Kemudian juga ada tourism industry yang terkait dengan resource based manufacturing, ya, di sana juga. Kemudian juga dan lain sebagainya. Kira-kira ini banyak, ya, mission yang kita harapkan. Jadi beberapa riset yang kira-kira bisa menjadi ide, ya, buat teman-teman di sini, mahasiswa yang kira-kira nanti ke depannya, terutama mahasiswa pasca tentunya, pasca sarjana, gitu ya, bisa mengacu ke blueprint ini. Nah, kalau kita lihat dari blueprint ini, sebenarnya ini semua adalah riset-riset yang terkait dengan SDGs, gitu ya. Jadi kayaknya nggak ada satupun gitu dari mission riset yang dibuat di dalam blueprint ini yang tidak terkait dengan SDGs. Ya. Jadi Anda bisa lihat bagaimana misalnya, ya, saya ambil satu aja di sektor yang di bawah ini mission-missionnya, ya. Jadi kalau ini kan rumahnya tuh yang ada di atas, ya. Jadi yang bertanggung jawab itu adalah health sector, energy sector, tourism industry, dan juga yang lainnya. Nah, sementara di bawahnya itu adalah benar-benar kira-kira risetnya arahnya kemana, gitu ya. Mungkin tema-tema riset juga bisa kita kerjakan. Nah, ini contohnya adalah green transportation misalnya, ya. Saya nggak bisa pakai ini soalnya dari tadi ininya. Ininya kayaknya macet. Terus saya mau buletin, gitu ya. Jadi ada yang terkait dengan green transportation, ya. Nah, itu adalah tentunya sangat terkait dengan goal 13, gitu. Nah, kemudian ada lagi yang misalnya yang di bawah, ya. Yang di bawah itu renewable energy for all. Nah, ini juga sama, goal 13, ya. Sementara di tengahnya ada urban disaster prevention, itu sangat terkait dengan goal 11. Kemudian ada lagi peningkatan teknologi pertanian industri. Ini terkait dengan goal 2. Jadi kayaknya coba kita lihat semuanya. Hampir semua goal itu ada di dalam blueprint, ya. Penelitian di Indonesia yang kemarin itu dikeluarkan oleh teman-teman Bappenas dan juga Kementerian Pendidikan, ya. Nah, ini kira-kira yang bisa kita kerjakan dan bisa dijadikan sebagai rujukan, gitu ya, untuk kita melakukan riset. Nah, berikutnya, ya. Jadi kalau kita lihat, oke, tadi kita udah punya research dan development yang bisa kita acu, gitu ya, atau mungkin Anda juga bisa melihat yang lainnya selain daripada yang ini. Kemudian tentunya dengan input dari sumber daya manusia, kemudian juga tentu input finansial dan juga input infrastruktur, ya, kita bisa melakukan riset dan development itu untuk supaya kita bisa menghasilkan output tentunya, ya, output dalam bentuk knowledge, dalam bentuk produk, kemudian dalam bentuk policies, juga bisa juga dalam bentuk best practices, gitu ya. Nah, seluruh hasil output itu tentunya akan sangat mensupport, gitu ya. Jadi kalau ditanya how research can support SDGs, ya bentuknya kayak gini ini, gitu ya. Jadi seluruh output yang dihasilkan dari research dan development itu akan digunakan untuk implementasi SDGs. Ya, di mana, ya, termasuk tentu bantuan dari sumber daya yang lain, ya. Dalam hal ini misalnya finance dan juga sumber daya manusia, dan tentu yang tidak kalah penting adalah terkait political support, ya, dan juga public support. Nah, ini semua nanti akan kita dedikasikan, gitu, untuk implementasi SDGs, ya. Misalnya contohnya untuk menyelesaikan masalah extreme poverty yang tentunya ini punya step-step, ya, tahapan-tahapan
implementasi ya dari sejak tahun 2015 sampai 2030. Nah, sebetulnya ya kalau kita lihat dari tahapan-tahapan implementation SDGs ini, kita juga bisa melakukan riset yang kita alokasikan gitu atau kita dedikasikan untuk bisa mensupport tahapan-tahapan dari SDGs implementation ini dari berbagai idea riset yang tadi kita peroleh, yang itu berasal dari Blueprint Riset Indonesia gitu ya. Nah, ini kira-kira bentuknya ya. Jadi sebenarnya ini ada hasil riset ya dari siapa nih, lupa lagi saya. Kelihatan soalnya di sini. Oke. Nah, ini risetnya itu adalah menunjukkan bahwa ini kan sebetulnya adalah tahapan-tahapan dari SDGs ya. Jadi dari mulai kita melaksanakan SDGs ya sampai nanti terakhir kira-kira apa yang harus dilakukan sampai implementation gitu, dari mulai target gap analysis, data gap analysis. Kemudian ini kan sebetulnya hal-hal yang dilakukan dari mulai perencanaan sampai kemudian perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi gitu ya. Nah, ini ada hasil riset yang menunjukkan bahwa ternyata gitu pada tahapan-tahapan itu harusnya kan semuanya tahapan ini harus berdasarkan pada evidence and science based approach ya. Nah, artinya bahwa seluruh riset kita bisa dedikasikan dari mulai tahapan-tahapan perencanaan, mungkin kita bisa dedikasi kan riset yang terkait dengan kira-kira perencanaan gitu, atau masukan-masukan yang digunakan untuk perencanaan. Tapi juga ada riset yang bisa kita lakukan dalam tahapan implementasi, sehingga ini bisa memberikan feedback gitu ya dalam implementasinya untuk kemudian nanti bisa diperbaiki sebagai bagian dari evaluasi dan juga monitoringnya. Nah, kalau saran dari para expert itu diharapkan bahwa sebetulnya riset-riset yang dilakukan itu harusnya itu adalah yang direkomendasikan tuh yang merah ya. Jadi kurva yang merah itu adalah yang direkomendasikan untuk diaplikasikan dengan cara semuanya mengacu kepada evidence and science based approach. Nah, kenyataan yang ada sampai sekarang, jadi itu masih ada gap gitu ya antara pelaksanaan riset yang untuk supporting SDGs dalam tahapan-tahapan ini, di mana yang dilakukan sekarang yang menggunakan evidence and science based approach itu hanya yang hitam itu gitu. Jadi kita masih punya space atau tempat untuk bisa kita melakukannya di tempat-tempat yang merah itu. Jadi kita masih bisa punya tempat untuk melakukan riset terkait assessment indicator ya. Kemudian kita masih punya masih banyak yang harus dilakukan terkait benchmarking, masih banyak terkait need assessment, kemudian nexus ya, clustering dan juga sistem analisis thinking yang lainnya gitu. Jadi kira-kira itu yang bisa diisi gitu untuk kita mengisi riset SDGs ya, teman-teman yang ingin mengisi riset SDGs. Dan kebetulan SDG Center juga banyak melakukan riset terkait dengan bantuan-bantuan untuk proses-proses SDGs ini gitu. Jadi bukan yang langsung didedikasikan untuk solution, tapi juga tidak hanya yang didedikasikan untuk solusi-solusi SDGs-nya sendiri, tapi juga membantu mensupport semua proses yang dalam proses SDGs ini, terutama ya dalam proses perencanaan gitu. Jadi ini kira-kira ya yang kami sudah lakukan, ya mungkin juga bisa jadi ide riset buat teman-teman di Pasca dan yang lainnya gitu. Kita melakukan baseline studies analisis ya. Jadi awalnya kita ketika SDG Center didirikan ya atas inisiasi dari Prof. Tri ya, rektor kita yang lalu. Beliau yang mensupport pendirian SDG Center dan kemudian kami di SDG Center melakukan riset ya untuk bisa kira-kira apa ya bisa supporting SDG. Pada awal-awal sekali di tahun 2016 bulan April ya ketika pertama kali SDG diimplementasikan di Indonesia, kami menyusunlah baseline studies untuk nasional gitu provinsial, dan ini kemudian kami launching di Jakarta. Dan sangat bermanfaat ya sampai sekarang, sehingga akhirnya muncul Perpres 59 2017 itu isinya adalah bahwa dibutuhkan untuk provinsi dan juga daerah untuk melakukan implementasi SDGs ini dengan membuat terlebih dahulu baseline studies gitu. Itu yang pertama kali dilakukan oleh kami. Jadi bentuknya kita bikin dashboard yang hampir seperti ini ya untuk melihat kira-kira sejauh mana kita akan mencapai target SDGs tahun 2030 gitu. Jadi kalau yang merah-merah ini menunjukkan bahwa kita masih jauh ya, hampir lebih dari 50% kita masih kayaknya gitu kalau melihat kondisi dengan cara dari tahun 2015 yang kita sebut sebagai business as usual gitu. Jadi tidak ada innovation untuk bisa melakukan
percepatan target pencapaian SDGs, itu mungkin kita nggak akan bisa tercapai SDGs tahun 2030. Jadi yang merah-merah itu nggak bisa tercapai gitu ya, merah, orange gitu. Kemudian yang hijau itu kira-kira kita bisa mencapai target di tahun 2030. Jadi ini yang kita lakukan ya, dan ini bisa sebetulnya masih bisa dilakukan, masih banyak daerah yang masih belum memiliki baseline studies gitu ya. Kemudian ini scores ya, jadi kita bikin juga monitoring dan evaluation almost every year ya, dan kita serahkan juga dan selalu menjadi reference bagi teman-teman di Bappenas pertama gitu ya, untuk bisa melihat kira-kira gimana nih perkembangan nasional, itu yang selalu dipakai ya. Jadi kita selalu refresh setiap tahun, kita perbarui terus datanya sehingga kita bisa melihat perkembangan. Ini contoh untuk Jawa Tengah misalnya gitu ya. Berikutnya adalah kita juga melakukan studi yang kita juga itu juga sebetulnya untuk evaluasi juga ya, kira-kira kita nih gimana achievement target kita terhadap SDGs. Kita dengan menggunakan method yang kita sebut sebagai Descent to Target SDGs ya, yang dikembangkan oleh OECD tahun 2019, dan mungkin juga ini bisa menjadi ide riset juga buat teman-teman. Kita melakukannya untuk ASEAN dan juga negara RCEP ya pada saat itu, sehingga kita bisa lihat kira-kira mana nih indikator yang kita masih jauh banget nih ya, dan ini perlu kita prioritaskan gitu di Indonesia karena kita pencapaian targetnya sangat jauh ya. Itu yang ini kan menggunakan rumus yang seperti itu ya, jadi standar deviation antar negara itu yang kita gunakan, dan juga ini merupakan rasio antara target SDGs dikurangi capaian tahun ini dibagi dengan standar deviation. Nah, semakin jauh ya kita dari 0 ya, standar deviation 0 itu berarti kita masih jauh dari capaian target SDGs. Ini yang kita lakukan. Kemudian juga mungkin bisa dilihat hasil-hasilnya untuk beberapa pilar yang tadi itu adalah pilar people, kemudian ini pilar prosperity. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa misalnya NEET ya, not in education, not in training, and not in employment, yaitu anak-anak muda yang tidak punya pekerjaan, tidak punya kegiatan belajar, tidak di education gitu ya, dan juga tidak bekerja, tidak juga di training, itu juga menjadi persoalan buat negara kita ternyata gitu, karena kita masih capaian targetnya masih jauh. Dan ini untuk planet pillar, diantaranya yang paling berat adalah terkait disaster strategy di Indonesia ya, jadi strategi untuk bencana alam. Nah, kita juga melakukan ini ya, jadi untuk studi Descent to Target untuk kabupaten kota di Indonesia dalam konteks global. Jadi kita membaginya menjadi beberapa daerah. Indonesia disatukan dengan negara-negara lain gitu ya. Jadi kabupaten kota ini, kalau ini kabupaten kota di Indonesia disatukan dengan kabupaten kota yang lain di dunia misalnya gitu ya. Ada kita ambil beberapa negara gitu, beberapa country, dan ternyata kita berada di posisi yang itu, yang artinya kita berada di hampir di low income country ya kebanyakan ya. Posisinya, tapi masih jauh dari target untuk bisa mencapai keadilan atau kesenjangan gitu ya. Ini persoalan kesenjangan. Ini untuk kabupaten kota dan ini untuk provinsi juga sama. Jadi kita punya serius isu ya terkait dengan inequality di Indonesia ini. Karena hampir semua provinsi di Indonesia ini, DKI udah masuk ke high income country ya. Kalau kita lihat itu garisnya. Hampir semua provinsi di Indonesia di cluster dalam low income high distance regions. Jadi low income tapi masih sangat unequal ya, tidak berkeadilan atau kesenjangannya tinggi. Oke. Nah, ini kami juga melakukan, mungkin ini bisa jadi ide-ide riset yang masih bisa dilakukan oleh teman-teman di Pasya, barangkali yang di program studi sustainability atau yang lainnya gitu ya. Jadi ini terkait SDGs interlinkages ya di nasional dan subnasional level. Jadi kita membuat bahwa SDGs itu kan tidak berdiri sendiri ya. Dia sangat interdependensi. Jadi antar satu indikator dengan indikator lain sangat terkait, antar target satu dengan target lain sangat terkait, juga antar goal satu apalagi dengan goal yang lain juga terkait. Nah, kami melakukan analisis bagaimana ya ini bisa berinteraksi. Kira-kira indikator mana yang memberikan impact sistemik yang paling tinggi? Karena misalnya kita senggol aja indikator itu, yang lain akan mengikuti sehingga bisa cepat tercapai. Jadi tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui hubungan dan keterkaitan antar indikator SDGs gitu ya, dan juga kita nantinya bisa memberikan rekomendasi indikator prioritas kira-kira untuk implementasi SDGs-nya. Nah, ini dilakukan sekarang sedang penelitian untuk level nasional. Sebelumnya kita sempat melakukan juga untuk level kabupaten kota dan subnasional ya. Oke. Nah, berikutnya adalah penelitian mengenai youth ya, anak-anak muda gitu. Jadi kita juga membantu Bappenas dan juga UNFPA ya untuk menyusun riset perhitungan revisi target pencapaian SDG sektor pemuda, kemudian laporan indeks pembangunan pemuda ya,
dan juga menyusun guidelines dan modul capacity building indeks pembangunan pemuda. Jadi pemuda juga menjadi semacam subjek riset yang sangat menarik ya kalau kita ingin membuat riset terkait dengan SDGs tentunya. Nah, berikutnya adalah kita juga bisa melakukan misalnya ya kegiatan-kegiatan riset yang terkait dengan monitoring SDGs ya. Jadi ini contohnya yang kami lakukan untuk SDGs 4 di Indonesia ya. Jadi kita dan ini juga yang kemudian digunakan untuk mensupport Voluntary National Report Indonesia terkait Goal 4 ya. Jadi sangat menarik kita melihat kira-kira perkembangan seperti apa dan juga arahan policy kebijakannya untuk setiap indikator yang dianggap masih lambat ya di dalam pencapaian targetnya. Nah, ini adalah riset juga yang kami lakukan di SDG Center, yang kebetulan saya yang in charge, jadi terkait marine plastic debris, ya, Financing Sustainable Ocean Research juga, salah satunya yang dan bisa masuk di jurnal yang cukup lumayan ya, bagus di Nature dan juga di jurnal MDPI, diantaranya terkait modeling ya untuk melihat plastic waste accumulation di Indonesia dengan menggunakan remote sensing dan lainnya. Karena ini juga menjadi persoalan yang cukup menarik ya untuk di riset. Dan mungkin ada riset lain ya terkait solusi-solusi SDG. Salah satu yang pernah dilakukan SDG Center adalah mengenai pangan darurat siap guna ya. Nah, ini adalah riset yang untuk solusinya. Jadi sangat banyak ya riset yang bisa kita lakukan terkait SDGs ini. Mungkin ada beberapa yang sudah dilakukan dalam level global ya untuk SDGs research. Ini ada beberapa key trendnya, mungkin tren yang berlaku sekarang untuk riset-riset terkait SDGs ya. Jadi yang sedang in sekarang ini ya adalah riset terkait goal ke-13 ya. Jadi mengenai climate action yang SDGs yang terkait dengan lingkungan gitu memiliki volume yang cukup banyak ya dalam hal risetnya gitu. Jadi ini hasil dokumentasi dari Elsevier dan RILX report tahun 2020 untuk riset-riset SDGs khusus. Jadi ada catatan-catatan dokumentasinya. Ternyata yang memiliki high cited gitu ya paper itu adalah sekitar 37% itu berasal dari goal 13 gitu riset-risetnya. Jadi goal yang melakukan riset di goal 13 ini banyak di cited ya. Dan juga banyak melakukan international collaboration untuk riset-risetnya. Kemudian yang kedua, goal 12 ya. Nah, goal sustainability ini juga menjadi riset bidang riset yang menarik yang tumbuh dengan sangat cepat gitu ya. Dan ini juga di-cite lebih dari 36%, lebih dari citing world average gitu ya. Jadi cukup lumayan presentasinya dan juga banyak dilakukan dengan international collaboration. Dan sayangnya ini yang paling banyak melakukan adalah negara-negara maju, negara-negara low income agak kurang melakukan ini. Yang berikutnya adalah goal 7 ya, ini juga termasuk yang paling favorit gitu. Jadi ini area energi ini adalah memiliki yang cukup banyak total publication yang di-cited dengan baik itu dan banyak gitu ya. Jadi artikelnya terkait SDG 7 clean energy itu tumbuh hampir 9,1% dan juga dilakukan paling banyak dengan melakukan kerjasama akademik ya antar university gitu, collaboration risetnya gitu. Jadi itu kira-kira nah issues yang masih ada gitu ya, gap issues di SDGs itu memang kebanyakan artikel outputnya itu lagging gitu ya. Jadi terlambat gitu ya behind di SDGs-nya. Kemudian juga SDGs collaboration-nya juga agak kurang dan juga impact-nya mungkin belum banyak dianalisis dari hasil riset ini. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti silahkan kalau saya berikan kesempatan untuk bisa berdiskusi. Cukup lumayan ya waktunya. Oke, 56 menit. Mangga kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung atau bisa di chat ya. Nah, nanti bisa dibantu mungkin ya teman-teman di belakang chat karena saya nggak bisa ngelihat nih chatnya. Oke, silakan. Jika ada yang ingin bertanya, Pak Azad mau nanya, Pak Azad? Baik, Prof. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kedengaran tuh Pak Azad suaranya? Sudah kedengaran, Prof? Ya, silakan. Ya.
Terima kasih Prof atas paparannya yang luar biasa. Mohon izin bertanya, untuk penelitian dilakukan atau pencapaian SDGs se-Indonesia begitu Prof ya, apakah itu akumulasi dari semua hal yang program pemerintah saja, ataukah memang sudah akumulasi dari semua pihak atau stakeholder itu? Karena kan nanti dalam hal implementasi SDGs ini kan saya kira tidak hanya sebagai tugasnya government begitu Prof ya, tapi juga swasta, ada CSR di sana, bahkan ada lembaga-lembaga keagamaan gitu. Menurut Prof bagaimana? Terima kasih banget Azad, pertanyaannya cukup menarik ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan di awal, SDGs itu kan apa ya? Jadi adalah pekerjaan yang harus dilakukan bersama-sama gitu ya. Jadi tidak hanya menjadi tugas government aja. Kalau dulu mungkin MDGs itu memang kayaknya lebih banyak dikerjakan oleh government ya. Kalau sekarang SDGs itu no one left behind, termasuk di dalamnya no one left behind itu di dalam proses pelaksanaannya dan juga implementasinya, juga di dalam proses supaya semua orang juga bisa merasakan hasilnya gitu ya, mendapatkan impact dari SDGs gitu. Jadi dalam hal ini tentu saya rasa sekarang nih udah pada bergerak semua ya. Kan sekarang kan decade of action ya, kalau sekarang ya diharapkan udah mulai decade of action, artinya ada semua orang mulai beraksi nih. Saya rasa ya sekarang universitas pun juga ikut-ikutan tuh Azad. Karena kita semua juga kayaknya ada satu ya kewajiban yang sebenarnya kewajibannya tadinya cuma buat apa ya industri-industri yang sudah go public ya oleh OJK itu bahwa mereka harus membuat laporan mengenai sustainability. Tapi sekarang university pun membuat sustainability report. Dan kita nih ya, kita juga dinilai nih oleh lembaga-lembaga perankingan dunia untuk university ya. Jadi kita dinilai oleh the higher education ya, dan itu semuanya adalah penilaian tuh basisnya adalah penilaian terkait dengan bagaimana supporting kita terhadap SDGs gitu. Jadi supportingnya tuh nggak cuma terkait core business ya, core business kita kan pendidikan ya, Tridharma gitu. Tapi juga yang non core bisnisnya gitu, non core bisnisnya apa misalnya gitu ya. Misalnya kalau Universitas Padjadjaran ini udah menggunakan energi baru terbarukan apa enggak gitu ya, clean energy enggak? Mungkin Universitas Padjadjaran udah bikin solar ini ya, solar energy gitu ya. Nah kayak gitu. Nah itu support tuh. Jadi kita bisa menyelesaikan goal yang ketujuh ya, energi terkait energi gitu. Nah terus teman-teman di bisnis juga kayak gitu. Nah, bahkan kita kan dievaluasi sama perankingan dunia itu university. Jadi kita berlomba-lomba juga untuk bisa mensupport SDGs gimana caranya. Nah bisnis juga begitu. Ya, bisnis juga melakukan kegiatan supporting ya melalui core bisnisnya dan non core bisnisnya juga. Jadi mereka CSR-nya semua sekarang udah diarahkan ke SDGs. Jadi saya sering banget diminta sama bisnis tuh untuk gimana nih Bu supaya kita punya CSR-nya SDGs gitu. Jadi diarahkan juga ke sana semuanya gitu. Jadi termasuk ada juga mahasiswa sih sebenarnya bisa melakukan ya. Yang kecil-kecil aja dulu deh gitu, jangan buang sampah sembarangan gitu juga bisa mensupport SDGs sebenarnya. Jadi target pencapaian kita tuh sebenarnya adalah dari semua gitu, nggak cuma dari government aja gitu. Ya. Cuman nanti tinggal kira-kira berapa persen ya government gitu ya kan. Government supportingnya berapa persen sih gitu. Nah ini yang perlu kita ukur sih. Nah, makanya perlu impact assessment tuh salah satunya gitu ya. Jadi karena banyak juga bisnis yang bilang, saya udah keluarin banyak nih uang, tapi saya kok nggak pernah tercatat. Saya pengen tahu dong berapa sih, pengen di-track. Saya kira-kira supporting kenaikan target SDGs goal 1, karena saya banyak misalnya bergerak di situ, berapa persen gitu saya. Itu bisa aja sih dihitung gitu ya. Gitu. Ini ada pertanyaan dari Lingga ya. Dengan terdampaknya progres peningkatan kemiskinan akibat pandemi, apakah ada kemungkinan target 2030 akan mundur? Atau skala targetnya disesuaikan? Nah, ya betul. Dia juga gini ya Lingga. Kemungkinan ya karena ini ada hasil riset kita yang kenapa ya? Saya nggak ngeliatin tadi hasil riset kita ya. Satu tuh. Yaitu riset yang terkait dengan dampak dari COVID terhadap capaian SDGs negara-negara di ASEAN. Itu riset SDG Center juga, ya. Nah, di situ ketahuan gitu bahwa akan ada lag dan gap, ya. Lag dan gap itu apa? Lag itu adalah bahwa ya. Kenapa? Ya. Oh, wajahnya harus ngadep ke sini ya. Salah. Oke.
lag dan gap. Jadi lag itu kita kemungkinan akan mundur target pencapaiannya. Udah kita bikin target ya, ada roadmap dan lain sebagainya sampai 2030. Itu bisa mundur. Mungkin kita harusnya dicapai 2030, capainya misalnya jadi 2028 gitu. Dan bahkan ada beberapa indicators yang capaiannya berkurang. Misalnya harusnya targetnya sekian, jadi kurang 2%, 3% gitu. Jadi kayaknya kalau direvisi, bisa aja sih direvisi targetnya ya. Itu tergantung dari pemerintah mau ngerevisi targetnya apa enggak. Karena yang namanya target juga itu sangat voluntary juga gitu. Jadi nggak bisa kita, boleh aja kita nggak ngikutin target global. Misalnya ya, kemiskinan target global itu 0 gitu ya. Hunger itu target global itu 0. Kayaknya kita nggak mungkin bisa mencapai target zero hunger, zero poverty di tahun 2030 gitu ya. Jadi ya kita sesuaiin aja dengan kemampuan kita masing-masing negara gitu. Cuman ya jangan keterlaluan juga gitu ya. Pasti kita kalah sama negara-negara Afrika misalnya gitu ya kan. Nah itu kira-kira. Ini tadinya nggak ada sutradaranya, jadi saya ngeliatnya kemana aja. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya Bu, boleh izin tanya Bu? Silahkan. Ya Yuda di sini Bu, mau tanya terkait tadi ya, menyambung dari Pak Azhar. Masih ada? Ya, saya Bu. Pak Gede, silahkan. Suara saya dengar? Pak Gede Yuda, ya. Nyambung tadi Pak Azhar ya. Aduh, nggak kedengaran suaranya. Suara saya terdengar kah? Nggak kedengaran suaranya. Suara saya terdengar? Oke. Oke. Menyambung dari Pak Azhar tadi, Ibu, ya, terkait peran swasta. Nah, pertanyaan saya, dari SDG ini, apakah punya level-level pencapaian ya Bu? Kayak semacam mungkin poor, enough, terus excellent gitu untuk pencapaian untuk government atau swasta. Kemudian pencapaiannya apakah secara global 17 goals-nya atau per goals-nya gitu. Poverty masing-masing itu ada pencapaiannya enggak ya Bu? Karena kalau ini yang saya baca-baca itu ada 17 goals, kemudian ada 169 target dan 241 indikator yang harus dicapai. Nah, ini sistemnya, checklist-nya bagaimana gitu Bu, yang saya belum ada gambaran sampai sekarang. Mungkin pertanyaan saya itu Bu. Oke. Saya koreksi dulu ya, Yuda ya. Jadi goalnya ada 17, targetnya ada 169. Kalau sekarang kita untuk revisi yang sekarang ya, indikator kita ada 289 dari 319 awalnya ya, tahun kemarin, sebelum 2020. Nah, sekarang hanya 289. Tadi pertanyaannya agak rancu nih. Pertanyaannya untuk bisnis khusus atau untuk secara keseluruhan? Kalau bisnis gitu ya, gimana Yuda? Mau ditambahin? Ya, maksud saya pencapaian SDG ini akan ada levelnya nggak Ibu? Kayak, oh ini level negara kamu poor nih, terus enough, excellent gitu, kayak ada indeksnya gitu. Atau kalau untuk swasta bagaimana? Apakah bisa juga di semacam leveling gitu? Betul. Jadi gini ya, kalau swasta tuh biasanya dia melakukan aja apa yang dia punya kemampuan untuk itu gitu ya. Jadi misalnya dan juga dia punya preferensinya sendiri. Swasta kan biasanya punya preferensinya sendiri, ingin supportin goal yang mana. Tapi juga sebetulnya mereka juga bisa mengacu kepada hasil baseline studies untuk wilayah-wilayah masing-masing ya. Jadi kan mereka punya wilayah kerja sendiri-sendiri ya. Nah kalau punya wilayah kerja sendiri-sendiri, mereka bisa tahu tuh kondisi pencapaian target SDGs di kabupaten kotanya, kalau wilayahnya kabupaten kota, atau di provinsinya yang wilayah kerja bisnisnya di provinsi, atau nasional gitu. Mereka bisa support itu semua gitu. Kira-kira mana yang paling masih jauh dari target pencapaiannya? Kalau misalnya masih target jauh pencapaiannya itu adalah di goal, kalau poverty nggak terlalu ya, mungkin gitu ya, di goals apa? Misalnya goals yang kelima gitu ya, gender development inequality. Nah mungkin bisa bantu support misalnya segala CSR-nya, mau core bisnisnya, mau non-core bisnisnya ya. Kalau core bisnisnya, kalau bisa dia kalau rekrutmen pegawai, kalau emang banyakan laki-laki, dia banyakin perempuan. Tapi tentu dia nggak bisa menghitung sendiri. Kalau dia mau, dia ngitung impact-nya ya, impact terhadap wilayah. Kira-kira misalnya perubahan dari target kan bisa ketahuan tuh, perubahan kenaikan target capaiannya ya dari tahun ke tahun. Dia udah support berapa tahun,
Kemudian untuk satu indikator di goal 5 itu di daerahnya ada kenaikan berapa persen, kira-kira berapa yang udah dilakukan oleh pemerintah, berapa yang udah dia support gitu ya. Jadi dia bisa melakukan impact assessment-nya sendiri gitu untuk kira-kira supporting dia tuh berapa persen sih terhadap kenaikan target SDGs di wilayahnya gitu. Dia nggak usah mikir sebenarnya sih kalau dia mau benar-benar volunteer nggak perlu juga dia mikirin kayak gitu ya berapa, pokoknya dia udah support aja. Nanti mau kenaikan mau apa pokoknya dia ada supportingnya di situ. Tapi kalau dia mau lebih tahu lagi tentu dia harus melakukan riset untuk itu. Nah kalau pemerintah sendiri betul ada maksudnya kalau yang disebut dengan dashboard itu sebetulnya udah ada juga ya. Jadi seperti yang kami lakukan itu sebetulnya lebih kepada apa ya? Jadi kita melihat kira-kira dari track yang ada nih, dari evaluasi hasil dan monitoring data yang ada, yang biasanya dikeluarkan oleh BPS setiap tahun, kita bisa tahu sebenarnya sejauh mana sih untuk bisa, kan kita ngelihatnya sampai tahun 2030 nih, ya. Kalau masih jauh di bawah 50% dari target capaian, ini bakalan nih dengan tren yang ada sekarang ini gitu, bisa mencapai target di tahun 2030. Kayaknya masih 50% kurang, artinya kita kasih merah gitu. Jauh banget target pencapaiannya gitu. Itu ada di dashboard sebetulnya, bisa ngelihat di dashboard yang di-produce sama Bappenas ya dan juga BPS. Jadi Anda bisa lihat tuh track-nya. Sejauh mana kita merah kuning hijaunya gitu ya. Pencapaian targetnya gitu. Jadi sangat bisa tercapai, kurang tercapai gitu dan seterusnya. Gitu. Oke? Oke, Bu. Ya, makasih udah. Ada lagi yang lain? Saya mungkin Mario, izin bertanya. silakan Mario. Yuk. Ya, mungkin kalau saya ingin bertanya dari segi kita sebagai posisi kita sebagai researcher ya. Jadi pertanyaan saya sebagai seorang researcher itu bagaimana kita memastikan kayak hilirisasi dari riset itu, produk riset itu sendiri. Jadi kan kayak ketika kita melakukan riset di misalnya di bidang kayak climate change gitu. Nah, untuk kita untuk bisa memastikan bahwa apa yang produk riset kita itu bisa diimplementasikan itu tuh kita tuh kayak gimana gitu tips and triknya. Terus kemudian yang pertanyaan saya yang kedua, masalah SDG ini kan kayak isu yang yang sedang berjalan gitu ya. Nah, bagaimana kita sebagai researcher tuh untuk memastikan bahwa kita tuh istilahnya data yang kita masukkan itu valid gitu. Karena kan terutama kayak dengan COVID yang seperti sekarang ini gitu kan kayak data-data itu berubah gitu. Nah, itu bagaimana kita memastikan bahwa produk riset yang kita keluarkan itu tidak hanya implementable tapi tetap valid gitu, dengan situasi yang terus berubah seperti ini gitu. Wow, itu pertanyaan yang sulit ya. Jadi kalau kira-kira implementable apa enggak gitu ya, tentu itu akan berjalan seiring dengan waktu gitu ya. Sebenarnya bukan, kalau saya sih ngelihatnya ya, terus terang, mungkin satu implementable tuh bisa jadi dilihat dari cited gitu ya, dari citing. Itu juga berarti banyak orang yang membutuhkan riset Anda sehingga Anda di cite gitu. Tapi sebenarnya bukan cuma sekedar cite sih, menurut saya juga itu digunakan dan dimanfaatkan gitu ya oleh para stakeholders yang terkait yang membutuhkan gitu, dan tentu itu seiring berjalannya waktu gitu mungkin dijadikan sebagai best practices gitu ya dan diimplementasikan pada program-program pemerintah gitu, seperti yang contohnya gitu ya riset yang SDG Center itu kan yang baseline studies itu yang memang benar-benar dipakai dan dijadikan sebagai peraturan pemerintah gitu karena sebelumnya nggak ada yang bikin, terus orang suruh bikin semua kayak gitu dan mengacunya kepada SDG Center gitu di dalam peraturan pemerintahnya tuh gitu. Nah kayak gitu tuh itu kayaknya ya kalau misalnya contoh yang aplikasinya gitu. Jadi benar-benar emang dimanfaatkan gitu dan dijadikan sebagai rujukan misalnya untuk apapun juga ya, untuk perencanaan, untuk sebagai di dalam dasar hukum dan lain sebagainya gitu. Tapi itu memang proses sih ya. Kalau misalnya produk yang sifatnya jadi itu kayak orang-orang yang bikin makanan, kan banyak ya kita ya riset-riset yang emang untuk produk jadi gitu. Itu kan bisa langsung dirasakan. Tapi kalau riset-riset yang sifatnya untuk masukan-masukan policy, kebijakan itu memang proses gitu ya. Prosesnya cukup lumayan lama gitu sehingga kita bisa mendapatkan hasil bahwa itu implementable gitu.
dan digunakan oleh, pasti jadinya harus digunakan gitu dalam bentuk apapun juga, dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk apapun juga. Itu artinya udah implementable tuh risetnya gitu ya, selain di-cite oleh orang banyak gitu ya kan. Terus tadi apa lagi ya pertanyaannya, lupa. Untuk memastikan bahwa apa namanya, kayak terutama dalam situasi yang terus berubah gitu kan, kayak istilahnya kemarin iya. kan kayak kita sebelumnya kan target untuk zero emission itu kan kita nggak ada, tapi kemudian sekarang kita ada target zero emission tahun 2060 ya kalau tidak salah, atau 2050. Nah itu kayak untuk kita istilahnya up to date dengan dengan data itu, kayak dalam melakukan riset itu seperti apa gitu, karena kan kayak istilahnya konteks kita sebagai researcher. Iya, terus terang ya, emang kita punya persoalan tuh ketika COVID-19 ini, beberapa riset bahkan juga BPS juga mundurin riset kayak Susenasnya dan lain sebagainya gitu ya, agak-agak lag dan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang dikurangi gitu ya, karena mungkin pendanaan dan lain sebagainya, dan situasi juga COVID-19 yang bikin mereka nggak bisa survei langsung gitu ya, dan ada lag, ada waktu yang tertunda untuk itu. Saya rasa ya kan tergantung ya, mungkin riset-risetnya ada yang menggunakan riset-riset data primer dan juga data sekunder gitu ya. Kalau misalnya untuk data-data yang terbaru seperti misalnya climate change, kemarin itu kan pemerintah baru juga merevisi data-data yang terbaru ya untuk target-target gitu ya, karena dengan kondisi COVID-19 seperti sekarang ini semua direvisi kembali gitu untuk RPJMN 2020-2024 gitu, sehingga ya kita harus nunggu ya. Tapi ada teknik-teknik sebenarnya yang bisa dilakukan oleh kita untuk bisa melakukan projection misalnya gitu, untuk proyeksi-proyeksi dari data-data yang masih belum keluar gitu ya, dengan teknik-teknik statistik yang sebetulnya bisa valid juga kalau kita melakukan itu sendiri gitu, projection analysis dengan menggunakan kondisi COVID dan misalnya tanpa COVID gitu, sehingga sebenarnya bisa aja kita lakukan sendiri gitu. Baik, terima kasih, Dan tentu valid ya, karena menggunakan teknik-teknik yang robust, teknik-teknik yang memang sudah biasa kita gunakan dalam statistik. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Untuk pelaksanaan SDGs di kebanyakan wilayah, dari Revi Buhari. Untuk pelaksanaan SDGs di kebanyakan wilayah-wilayah di Indonesia, apa saja tantangan terbesar dalam implementasinya? Oke. Ya, gini, kalau ini kan di daerah ya, kebanyakan persoalannya memang di daerah nih. Jadi lokalisasi SDGs itu memang masih belum masif. Jadi saya pengalaman, kebetulan saya juga di SDG Center juga diminta bantuan untuk bantu pemerintah daerah, terutama provinsi ya, dalam pengembangan atau pengembangan rencana aksi daerahnya. Jadi memang banyak banget gitu sosialisasi yang masih kurang, jadi banyak pemerintah daerah yang masih belum paham sepenuhnya, terutama para pegawai di daerah gitu yang masih belum paham gitu ya mengenai SDGs. Itu tantangan yang paling besar gitu ya. Dan tentu setiap wilayah itu punya tantangannya sendiri-sendiri, challenge-nya sendiri-sendiri. Jadi wilayah-wilayah perkotaan misalnya gitu ya, mereka punya persoalan-persoalan, jadi nggak ada yang imun gitu. Jadi kalau orang bilang, kayaknya DKI Jakarta deh bakalan duluan mencapai target SDGs, nggak gitu ya kan, belum tentu. Karena SDGs juga DKI Jakarta juga punya persoalan ya, kayak sekarang misalnya unemployment youth itu yang DKI Jakarta paling tinggi gitu. Terus kemudian belum lagi masalah-masalah pencemaran lingkungan, DKI Jakarta paling tinggi gitu. Sementara daerah-daerah lain punya persoalan yang lain juga gitu, misalnya Papua persoalannya masalahnya di goal yang 8 gitu ya, masalah growth, economic growth dan lain sebagainya. Jadi nggak ada yang imun semuanya. Jadi termasuk juga negara-negara di dunia, kalau orang bilang ini gimana sih kok pastilah Indonesia paling lambat dibanding yang lain, belum tentu gitu ya. Jadi masing-masing punya tantangannya sendiri-sendiri gitu. Tantangannya tuh berbeda-beda. Jadi ada yang masalah lingkungan hidup, ada yang masalah apa. Jadi itulah yang kira-kira nantinya harus mereka konsentrasikan. Nah, itu makanya pentingnya melakukan study-study seperti baseline dan juga evaluasi dan monitoring untuk setiap tahunnya supaya mereka bisa diberikan feedback kira-kira kurangnya ada di mana ya, termasuk dengan menggunakan misalnya teknik-teknik intelligence analysis itu sebenarnya kita bisa tahu prioritization untuk setiap daerah tuh beda-beda. Mereka punya challenge-nya sendiri-sendiri gitu, kira-kira ya. Oke. Nah, Bu Emma Rohima ini bertanya apakah kaitan kearifan lokal dengan SDGs? Ya, ini tentu sangat erat ya. Jadi sebenarnya yang terkait dengan kearifan lokal tuh banyak banget
berhubungan dengan indigenous people ya terutama, dan ini indigenous people tuh adalah yang tidak ditinggalkan di dalam SDGs gitu ya, Bu Emma. Mereka adalah orang-orang yang juga dimasukkan dalam target-target SDGs ya, untuk pengembangan dan lain sebagainya untuk masyarakat indigenous, termasuk juga adalah bagaimana kita bisa menggunakan kearifan lokal ini untuk misalnya ya target-target beberapa indicators yang memang membutuhkan kearifan lokal ya, terutama misalnya menyangkut yang paling banyak tuh di goal 12 gitu ya, kemudian di goal 15 juga ya, dan di goal 13 ya, karena memang kearifan lokal inilah yang seperti yang saya alami di Papua ya, ada di daerah di mana masyarakatnya itu sangat luar biasa ya dalam pengelolaan hutannya, kawasan hutan, sehingga mereka itu sebetulnya kalau dihitung dari UMR-nya gitu ya, UMR-nya itu mereka di Papua ya, itu melebihi dari UMR provinsinya. Dari mana? Mereka hanya mengelola hutan aja dan memanfaatkan hutan aja gitu. Dan dengan memanfaatkan dan mengelola ya, tanpa merusak gitu, itu aja udah bisa membantu ya, supporting gitu, dengan kearifan lokal tradisional mereka, termasuk di dalamnya sasi dan lain sebagainya, itu bisa sangat membantu pencapaian target-target SDGs di tahun 2030 untuk beberapa indicators tertentu gitu ya, dan juga goal tertentu. Kira-kira Bu Emma. Oke. Sudahkah ada studi mengenai setiap target dari SDGs? Belum semua gitu ya. Belum semua banget. Jadi masih banyak banget celah-celahnya yang kalau misalnya mau dilakukan studinya untuk setiap target gitu. Masing-masing target tuh punya punya karakteristik sendiri yang kira-kira masih banyak banget yang bisa kita riset gitu ya, dari berbagai sudut gitu. Mau misalnya kira-kira apa yang bisa langsung membantu supporting, misalnya kayak untuk target no hunger gitu ya, atau no hunger itu kan banyak banget terkait dengan misalnya stunting, gimana sih stunting itu bisa kita buat produk-produk pangan yang bagus ya, belum lagi melihatnya misalnya kalau kita mau langsung handling itu ya, handling anak-anak yang wasting dan juga stunting. Tapi bisa juga kita melakukan studi yang terkait perencanaannya dan lain sebagainya, itu dari satu aja gitu, itu bisa banyak banget studi yang bisa kita hasilkan dari satu indikator. Dan apalagi target ya, karena target itu terdiri dari berbagai indikator. Ya, gitu kira-kira Pak Deddy Mulyadi. Terima kasih pertanyaannya. Oke, masih ada waktu nggak Pak? Kayaknya udah habis ya? Iya nih, udah habis waktunya ya. Terima kasih atas perhatian dan kesabarannya mengikuti kegiatan ini ya sampai akhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu, dan mudah-mudahan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahannya di dalam penyampaian, dan mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih, Sehat selalu. Terima kasih, Selalu, Prof. Terima kasih, Prof.